Belasan tahun warga yang bertransmigrasi menempati kawasan transmigrasi Salaparang di Desa Puncak Jeringo, Kabupaten Lombok Timur NTB hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Salah satu contohnya yakni Akirudin, dirinya bersama ratusan kepala keluarga yang lainnya merupakan korban relokasi dari pembangunan Bendungan Pandan Dure pada tahun 2009 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan Anda. Ya, Alinda dan juga Tribuners, pada Jumat sore kemarin, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu tujuannya adalah kawasan transmigrasi Selaparang, tepatnya di Desa Jeringo, Kabupaten Lombok Timur. Di sana, Menteri Iftithah mengunjungi sejumlah tempat dan juga infrastruktur yang ada di wilayah Desa Jeringo yang masuk dalam kawasan transmigrasi Selaparang ini. Salah satu yang dikunjungi adalah ruas jalan yang ada di Desa Jeringo, di mana Menteri Iftithah menjanjikan bahwa pihaknya akan melakukan pengaspalan atau rabat jalan di wilayah tersebut, karena jalan tersebut merupakan jalan tani yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat transmigran yang ada di wilayah tersebut. Selain itu juga Menteri Iftithah mengunjungi SDN 3 Desa Puncak Jeringo, Kabupaten Lombok Timur. Di sana Menteri Iftithah melihat kondisi sekolah di mana bangunan sekolah tersebut di beberapa bagiannya mulai rusak, termasuk atap dan juga pelafon di bagian dalam, sehingga dia juga meminta sehingga pada saat itu dia juga berjanji akan memperbaiki dengan anggaran yang ada yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri kita juga bertemu dan berdialog dengan warga dan mendengarkan keluhan mereka, di mana para warga yang notabene merupakan petani, yakni petani jagung, tembakau, dan juga padi, mengeluhkan bahwa hingga belasan tahun mereka berada di atau menempati wilayah kawasan transmigrasi tersebut, namun belum ada saluran irigasi yang menunjang pertanian di sana, sehingga mereka hanya bertani satu kali selama setahun, dan itu pun saat di musim hujan mereka bertani. Dan apabila tidak ada musim hujan sepanjang tahun tersebut, artinya mereka tidak mengolah lahan yang ada di sana, padahal mereka memiliki luas lahan yang diberikan seluas 75 are untuk lahan garapan. Dan menteri kita juga sudah menempatkan sejumlah tim yang tergabung dalam ekspedisi Patriot untuk mendata dan juga menganalisa potensi yang ada di sana. Dia meminta agar tim ini melakukan inovasi khususnya di wilayah zona pertanian tersebut, sehingga bisa mengalirkan air yang ada di sana. Dan dari informasi yang kita terima bahwa ada sebuah air terjun bernama Selir di sana, yang jaraknya tidak jauh dari Desa Puncak Jeringo, yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi lahan pertanian mereka. Namun karena tidak adanya saluran irigasi ini, sehingga air tersebut sampai hari ini belum bisa disalurkan oleh para petani untuk mengairi sawah mereka. Demikian Alinda dan juga Tribuners, laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Nah, kami kan punya program unggulan yang pertama, transmigrasi tuntas. Apa bukti keseriusan Kementerian Transmigrasi bahwa kami mengurus masalah lahan ini? Bukti keseriusannya adalah kami menganggarkan. Karena persoalan lahan ini juga, kalau buat sertifikatnya kertas mungkin bisa gratis, tapi ngukurnya kan tidak gratis, membutuhkan manpower, membutuhkan alat. Oleh karena itu kami anggarkan agar persoalan lahan ini selesai. Yang kedua, kami kolaborasi dengan instansi lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Migrasi yang sekarang ini adalah sebanyak 200 KK, tapi yang belum clear ada sekitar 12 KK yang belum menerima lahan. Tadi kita dengar Pak Menteri bahwa akan dikompensasi warga yang tidak dapat. Luasnya berapa itu Pak? Yang luasnya adalah 25 arah untuk lahan pekarangan, 75 arah untuk lahan usaha.
masing-masing. Iya, masing-masing satu kakak dapat 1 hektar. 25 arah pekarangan, 75 arah lahan usaha. Berarti 22 hektar ya. Ya, 1 hektar per kakak. Makanya 22 kakak yang belum. 12 kakak. Iya. 12 hektar. Kalau lahan usaha pekarangan sudah dapat, tinggal lahan usahanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.